Nanti Maria itu akhirnya gue dibully kayak gitu. Oh iya. Ya alami gue nangis kok. Ya, sempat dibully nangis gue serius. Oh ya lu nangis. Karena gue lu udah punya pacar? Di masa pandemi ini lu Aku Denpo, suka Denpo. Ketemu lagi di Denpo Channel. Yeay. Kali ini kita mendatangkan kembali bintang tamu kita yang bukan mendatangkan dong. apa nih? Kita yang mendatangi kembali. Oh iya, kita datang ke rumah dia nih ya. Apa rumahnya beneran ternyata ini rumah orang kaya guys, nggak ada pagar. Nggak ada pagar ya. Lihat lagi ya. Ada guci. Lihat lagi. Jadi kali ini kita agak beda nih dengan konten sebelumnya. Sebelumnya kita makan mie nih. Pedas. Sebelumnya perang kita. Ya, sekarang kita ada review makanan juga. Tapi ada podcastnya. Jadi lebih santai ya. Iya, lebih fokus ya kan. Santai. Betul. Kita akan lebih mengenal bagaimanakah sosok Leon Dozan ini. Bacanya Dozan apa Dosen sih? Dozan bisa. Asal jangan dosen. Beda. Oh, iya, beda. Kampus ya. Gimana kuliah deh? Gimana kuliah le? Sama aja. Emaknya nonton ngedrop. Maden. Oke. Tapi mungkin penonton mikir bakal makanan apa yang direview. Kita nge-review McDonald delivery service. Ada menu baru dari McDonald. Ada menu terbaru. Ada 3 menu. Ada 3 menu yaitu beef, fish, sama satu lagi steak ya. Ya, golden mayo beef ya. Burger versi baru. Nah, kita akan cobain satu-satu sambil ngobrol-ngobrol santai lah. Ayo, silakan diambil Bung Leo. Wih, Nih burgernya. spesial nih dari Guys, Boom ini Tower. Gua kasih tau sekali lagi, ini bukan sponsor dari McD-nya, ini bukan kita beli. Jadi tolong ya McD sponsorin kita bertiga. Kita bertiga ini berbakat. Kalau bisa ke Amerika ya, oke? Siapa tahu kita iklan masuk ya. Siapa tahu masuk Pak Iko. Gak usah casting lagi ya. Gila, bawang bombanya banyak guys. Mantep. McD bayar dong. Bayar kita dong. Sekarang sambil sambil menikmati burger nih, gue akan kasih pertanyaan pertama nih buat Bung Leon Dozan. Bung Leon, Baik. awal Anda masuk ke dunia entertain itu seperti apa sebenarnya? Awal-awal masuk entertain itu sebenarnya nggak disengaja ya. Awalnya itu papa cuman nganterin Leon ke suatu tempat, tiba-tiba ketemu sama orang itu tertarik dengan Leon, ditawarin casting, akhirnya casting tuh besoknya nggak keterima, ya kan? Awalnya begitu dulu nih, tapi sekitar sebulan 2 bulan kemudian sempet casting juga iklan, akhirnya nggak keterima juga. Ya biasa lah ya, lika-liku dalam hidup itu pasti ada ya kan, apalagi dunia entertain pasti harus mempunyai mental yang kuat ya kan, kayak gitu. Itu lu casting apa? Itu casting iklan pernah, casting FTV atau film gitu deh, pernah juga. Oh, dan yang lu nggak lolos itu Yang nggak lolos itu di iklan. Yang nggak lolos itu di iklan ya, di iklan. Kebetulan sempet ada iklan terakhir sama Nabila JKT48 ya kan, itu iklan apa namanya? Pembalut. Oppo gue 2 kali. Jadi yang pertama temanya Shaolin gitu, kedua ceritanya gue jadi teman dekat sama Nabila JKT48. Oh, Gua mau nanya nih, Le. Apa rasanya nggak keterima casting? Awalnya sempet kaget ya, cuman lama kelamaan biasa ya. Cuman akhirnya kan dapat juga, alhamdulillah ya. Namanya rezeki kita nggak tahu ya kan. Yang penting kita fokus aja, terus berlatih, belajar ya kan, sama semangat terus. Itu motivasi buat kalian kaum Milenial. pengalaman casting apa nih yang lu perasa? Gagal Kesel banget nih casting gagal sampai gua inget terus gitu. Yang pernah gagal apa ya? Yang sampai lu inget banget. Oh, yang masih di bawah umur. Itu gue sempet kayak yang emosi gitu. Nggak emosi sih, jatuhnya kayak yang sedih lah. Sinetron itu. Gue tidur kayak di kamar gitu. Sempet nggak nafsu makan gitu. Karena gue ngarepin dapet itu. Oh, itu sinetron. Itu sinetron dulu di RCTI. Kenapa nggak dapetnya kayak gimana ceritanya? Nggak dapetnya gara-gara apa ya? Padahal gue udah usaha semaksimal mungkin, tapi
yang namanya belum jodoh, belum rezeki, belum hokinya ya kan. Ya intinya buat kalian kalau misalnya casting gagal jangan menyerah ya. Terus belajar, terus semangat ya kan. Supaya nanti akan indah pada waktunya. Berarti walaupun Jangan menyerah intinya. walaupun bapak lu artis tapi nggak segampang itu juga lu lolos. Iya, bener dong. Butuh perjuangan juga. Kalau casting itu kita harapin, misalnya kita habis casting ya, wah kita tungguin tuh, kalau nggak, itu bakal nggak jadi. Karena gue sering banget kayak gitu. Misalnya kita casting nih, terus kita tungguin, Berharap gitu ya. berharap kan nggak pasti Nggak kita, jadi. pasti. Justru yang santai-santai aja tiba-tiba datang gitu ya. Makanya gue kalau casting Atau nggak dapet gitu ya. habis casting lupain udah. Iya. Jadi casting lupain. Sama Santai kayak aja. kita sedekah. Pasrah ya kan, ikhlas gitu ya bro. Iya kayak kita sedekah kan. Udah habis sedekah, Tulus udah, aja. tulus aja udah, nothing tulus aja udah lakuin. Jangan kayak yang dipaksa kayak. Gue juga setuju sih. Jadi kita berpikiran kalau habis casting, ya udah kita langsung cari casting lain lagi gitu. Bener banget bro. Iya, jadi Setuju siapa banget sama dapat Bung atau Power. rezeki gitu ya. Yoi. Ini sambil makan boleh nih. Boleh, boleh. Makan apa? Ini enak banget guys. By the way enak banget asli. Terima kasih Nakdi. Terima kasih Go Power. Oh iya. Oh iya. Terima kasih Go Power. You are the best man. Lu tuh bener-bener baik deh. Gua salut sama lu Pak. Kok sekarang gue yang dijilat ya? Gini rasa dijilat sama ya. Tapi ya tadi kan gue bilang yang masih di bawah umur itu lo nggak lolos, tapi gue lihat ada lo juga sih di situ. Ya, jadi awal-awal ceritanya itu gue sempat casting sama Brian juga, bareng Wilona juga. Nah, Natasha Wilona. iya itu teman seperjuangan salah satu. Oh, iya. gitu ya. Jadi gue barengan casting sama dia juga. Ya Wilona yang dapet. Terus gue sempat udah kayak chattingan juga awal-awal sama Wilona. Emang sampai sekarang juga hubungannya masih teman gitu. Tapi memang udah nggak sedekat dulu ya. Udah lebih jaga jarak gitu loh Bos. Terus casting akhirnya gue sama Brian nggak dapet. Tapi sekitar mungkin kurang lebih sebulan ya dipanggil lagi ke lokasi langsung ya sama sutradaranya Pak Bekti kalau nggak salah namanya. Nah pakai kacamata, Indra rambutnya grey, bukan Indra Bekti. bukan. Itu beda lagi. Itu Kayaknya banyak ini nih, banyak yang dipendam nih. Jadi gue datang ke lokasi, dites acting lagi ya kan, untuk meyakinkan. Nah, akhirnya bilang dikabarin, gitu kan, udah biasa kan, Oh, dikabarin, biasanya nggak dapet. Tapi nggak dapet ya? Kita ngarep. PHP waktu ya. Iya. Terus keesokan harinya dikabarin tuh, sorry ya Leon belum jodoh gini-gini. Terus sempet kayak yang nyesek kan, padahal Brian nih sama gue masih kerenan gue, gitu kan dalam hati ya, sombong amat ya. Ya. Tapi kita temenan kok Brian sama gue. Masih mending lo Pak. Maksudnya lo itu dikabarin kan. Nah, sorry ya nggak lolos, tapi bukan banyak lagi, hampir semua rata-rata kalau kita casting itu nggak lolos pasti nggak dikabarin. Tahu-tahu nanti pas sudah tayang atau pas sudah misalnya iklan udah muncul, wah ini iklan yang gua casting kemarin nih gitu. Oh, iya. Maksudnya tahu-tahu udah nongol aja gitu. Udah nggak ada kabar sama sekali. Gue juga ngerasain sih kalau kita ngerasa kita lebih keren daripada orang lain, tapi yang lolos merakal dia. Waduh, Jujur nyesek nggak? nyesek sih. Itu nyesek. Kita nggak munafik ya, Ya, itu nyesek tapi banget. tetap hubungan baik lah. Oh ya Nah, nih. habis itu akhirnya kurang lebih sebulan juga ya dikabarin buat round fighting sama Nasya Marcella gitu, Di mana? adegan fighting Di sinetron di yang sama. sinetron yang masih di bawah umur. Oh, Ya RCTI waktu itu ya. RCTI. Gue masih umur kurang lebih ya 14-15an lah. Itu masih SMP loh. Masih SMP. gua. SMP. Kencingnya masih belok-belok. Kucingnya masih ini ya, masih nggak stabil. Ya. Terus nah, yang lu main di 7 Manusia Biskuit itu Itu manusia kucing. itu gimana? Ceritanya gimana? Kan jujur dari situ tuh nama lu udah mulai naik banget itu. Alhamdulillah ya puji Tuhan. Itu gimana prosesnya? Prosesnya ya itu dikabarin sama pihak dari Cinemat. Mungkin mereka orang dari timnya ngelihat gua di Duel The Last Choice ya, film sama bokap, akhirnya tertarik dengan gua dan bokap, dibuat satu judul gitu kan, Cuma Bisa Harimau. Kita jalan dari promo, waktu itu bareng sama Uci juga, Siapa aja pemainnya sebutin dulu. Samuel Zilguin, Amar Sony, Ranti pokoknya Maria. pemain-pemain keren di situ lah. Ranti Maria kan? Ranti Maria itu munculnya udah mulai episode kesekian gitu. Jadi peran-peran oke
Keren lah pokoknya. Berarti Perannya keren. cowok-cowoknya tuh lu, Samuel Zilguin, Amarzoni. Kalau gue juniornya ya, kalau seniornya kan banyak kan. Oh iya, yang orang tuanya. Ada siapa Samuel Zilguin, ada siapa ya? Yang aktor Aji senior. Pangestu. Oh, yang aktor Ya, Aji Pangestu. bokap gue juga Wilson, terus ada Sigit Hardadi ya kan. Macam-macam lah. Sigit Hardadi itu dari teater. Iya. Itu Oh ya, nih gua ngasih tahu burger yang gua makan ini. Ini enak banget guys, asli nggak bohong gue. Iya, enak. Bumbunya Balik lagi. enak Karena banget. kita temanya makanan jadi kita ya Saking serunya ngobrol nih, sampai lupa makannya. udah mau habis nih. kalau yang punya gue Ini makan ada rasa lada hitam ini. iya. Ini ada kejunya juga enak banget. Kayaknya Asli. black pepper ini benar-benar jadi kuat banget ini, mantap banget rasanya. Penyedap Strong ya? Iya. Dapat ya. Sedap dari black pepper ini benar-benar pas di sini gitu. Ini bawang-bombanya juga banyak ya, nggak pelit ya. Nggak pelit ya. Asik. Tapi ada pahit ya. Ya karena black pepper gitu. Iya. Jadi kalau bisa dibilang ini ada pedas-pedas lada gitu lah. Pedas-pedas lada Ini sih. ada manisnya. Mantep lah. Pokoknya gua kasih 1 hari di mana gua ngancurin dia duluan nih demi Denpo. Ada nggak sih lu pernah ngalamin hal-hal dimana maksudnya nggak enak gitu waktu syuting? Hal-hal yang paling ngerasa lu tertekan waktu syuting itu ada nggak sih? Oh pasti Lu ya. tertekan. Awal-awal gue masuk sinetron 7 Manusia Harimau, gue sempat ngerasain minder atau mungkin kayak yang apa namanya salah-salah take-nya. Habisnya gara-gara gue itu salah take apa namanya salah dialog gitu. Nah, akhirnya gue dibully kayak gitu. Oh iya. Ya awal-awal kan sempat shock ya. Mentalnya Iya, harus awal benar-benar pasti kuat gitu ya. gitu loh. Jadi buat kalian yang mau masuk dunia entertain, mentalnya harus benar-benar kuat. Tahan banting lah intinya gitu. Oke. Kalau kalian Wah, ini tuh ibaratnya anaknya Om Willy aja digituin gitu. Apalagi yang orang biasa gitu. Maksudnya Gue ngalamin, gue mereka nangis berani kok. ya, Sempat dibully nangis gue serius. Oh, ya, lu nangis? Karena gue waktu itu saat itu masih umur 17 tahun 16-an lah kalau nggak salah ya. lu dibully sesama pemain apa? Sama kru? senior gitu. Senior pemain. Jadi kayak ayo dong Leon, masa salahmu lu sih kayak gitu-gitu loh, diledek dipancing, akhirnya ke yang lain juga ngeledekin gue gitu. Oh. Tapi gue tahu sebenarnya itu bercanda sih sebenarnya. Cuman mungkin guanya aja yang baper Karena karena lu masih muda banget ya, masih muda banget. masih muda banget gue masih 17. Masih belum pernah nonton porno belum ya? Udah itu. udah. Ini di mana belum ada nih. Kalau sekarang udah enggak, Udah enggak apa? udah enggak nonton tuh. oh berarti sekarang langsung Dedi sering nih VPN download dia. Nanti akan ada di segmen baru kita Denpo Plus ya. Oke, gue akan kasih pertanyaan lagi buat Leon. Leon, dari 7 Manusia Harimau itu berapa episode ya? Kurang lebih gue dapet ada 500 lah alhamdulillah. Wow, 500. semua ada ya. Nah sekarang setelah nama lu udah mulai naik gitu di sinetron itu, dampaknya apa buat kehidupan lu? Ada yang berubah nggak sih? Paling kayak penggemar aja kadang-kadang yang ekstrim ada ya. Misalnya Oh, iya. kayak Gimana? gue dicubit, Oh iya, dicakar juga pernah sama penggemar. Mungkin dicubit pakai tang. saking saking gemesnya kali ya sama gue ya. Terus ibu-ibu biasanya sih Ibu-ibu. yang gemes gitu. Tapi lo masih mending ibu-ibu. Gue pernah waktu itu pas promo film, bapak nyiumin gue. Ya Allah. Maksudnya mungkin dia ngerasa gue itu udah kayak anaknya lah gitu, karena orang Batak itu kan kuat banget. Atau mungkin sewarga, wah ini anakku ini. Gue sampai diciumin pak, diciumin Diklonin pipi gue enggak, gue diciumin pipi gue. Kalau di sosmed gimana Leon? Kalau di sosmed? Kalau di sosmed apa ya biasanya ya? Aman-aman aja sih. Nggak ada yang aneh-aneh. Nggak ya? ada yang aneh-aneh Nggak ada. selama ini. Bulian nggak ada. Iya. Alhamdulillah nggak ada. Oh. Aman-aman aja. Jadi belum ada nih guys, mungkin buat yang mau ngebully bisa nih. Ya. Kita malah ngajak. Terus lu jujur, apakah emang passion lu itu di dunia acting atau emang sebelumnya tuh lu ikut-ikut aja gitu sebelum diajakin bapak lu? Sebelumnya memang gue dari kecil itu udah hobi acting ya. Oh gitu. Gue waktu kecil suka acting minta-minta ceritanya. Oh. Nyokap yang ngeliat langsung tuh. Jadi mungkin di situ kelihatan Leon ada bakat ya kan. Ini ya udah. Bakat untuk minta-minta. Ayo nak Leon, ayo ke lampu merah. Ibunya nungguin di pojokan ya kan. Ya kan?
Hasilnya kurang ya udahlah syuting aja lah. Offsetnya kecil. Pokoknya emang dari kecil itu udah kelihatan bakat. Setelah itu project apa lagi setelah Tujuh Manusia Harimau? Apalagi ya, anak jalanan pernah. Anak jalanan. Cuman masuk keluar gitu sih. Awal-awalnya masuk terus tiba-tiba masuk keluar. Gitu. Di Anak Langit juga kan ya. Anak langit pernah jadi aset, jadi orang Sunda. Gue juga lihat di yang Tujuh Manusia Harimau itu lo ada satu frame sama bokap lo sendiri, kan? Di Tujuh Manusia Harimau pernah. Ya itu rasanya gimana? Sebelumnya udah pernah ya. Di duel, film duel itu ya. Sebelumnya udah pernah di duel, jadi udah terbiasa. Udah terbiasa. Ada bangga ya gitu gak? Gila gue mau bokap nih, mantep nih. Bangga pasti ada lah ya. Bangga tersendiri ada lah pasti ya. Tapi Cuman yang nggak diomongin juga gitu. gue bangga banget. Iya. Ngomongin lah. Norak banget. Sama lo bro. Bokapnya jadi nggak bangga. Bokapnya malu. Ada nggak sih misalnya orang-orang mungkin ini karena lu anaknya artis aja nih, ada nggak yang suka ngomong kayak gitu? Selama ini belum ada, mungkin kalau di belakang banyak kali ya. Atau ada aja ya pasti ya, pasti aja. Pasti ada aja. Lu ada aja. Respon lu gimana? Ya gue biarin aja sih, don't care aja lah. Ya kan? Itu kan memang udah ada porsinya masing-masing gitu kan. Ya kan? Betul. Ya itu hak mereka juga. Terus yang penting nggak kerugian orang lain ya. Yang penting kita berbuat baik sama orang lain. Betul. Okay? Leon, lu kan sekarang umur berapa ini? 23. 23. Oh, rencana lu mau nikah umur berapa? Gue rencana nikah itu umur berapanya belum tahu ya. Intinya jalanin dulu aja hubungan yang baik ya kan. Kalau udah matang semuanya baru nikah gitu. Lu udah punya pacar tuh? Pacar udah, namanya Virginia. Oh. Virginia. Yang lu panggil itu ya apa? Ebel. Abel. Iya, kenapa panggilannya Ebel? Jadi Abel itu dari Christabel gitu. Oh. Jadi Abel gitu. Namanya Virginia apa? Virginia Christabel Lala. Oh, gue sempat mikir Leon pacaran nama Abel Cobra apa gimana? Bukan Abel kan? Atau Falak gitu. Gue kenapa gue nanya Leon nikahnya kapan? Soalnya kalau Leon butuh MC wedding, butuh dekor, gue bisa ada MC wedding, dekor, cari gue aja gitu. Lu rebutan sama Jim gini ya? Oh udah direbut, ini waduh. Satu ya. Siapa yang menang dapat nanti. Ya udah berdua lah, berdua aja. Itu hostnya gitu. Kan orang kaya kan, masa MC-nya satu ya kan? MC-nya dua lah. Ya. Ntar Ini Le. Kita kan maksudnya ini sama-sama orang seni ya. Di masa pandemi itu Mami. Mami. Di masa pandemi ini lu ngerasa beda gak sih, maksudnya ngerasakan Ngaruh efeknya ya, ngaruh gak sih bagi Ke job ya. Iya. Ngaruh lah. Mungkin semua public figure juga merasakan apa yang kita rasain. Jadi ngaruh banget menurut gua karena salah satunya itu satu judul tiba-tiba berhenti, mungkin gara-gara situ ya, mungkin. Gue juga belum tahu pastinya gitu kan. Ngaruh lah. Apalagi itu Ngaruh gak dari? ngaruh banget cuy. Wah itu bukan ngaruh lagi, menghancurkan. Emang semua banyak kena dampak. Iya banyak banget ada. Tapi keluarga sehat, yang penting itu semua sehat. Keluarga semua sehat. Semua sehat, gak ada yang kena. Iya. Kita sudah di swab dan sudah di Swab. tes segala macam gitu, kita aman walaupun Aman, mau deket-deketan juga masker, aman. ya. Sebelum kita sampai ke akhir acara nih Leon, mungkin ada yang mau lu ucapin nggak buat fanbase lu? Lu punya fans kan? Ada Leonetic. Apa yang mau lu ucapin? Dendi apa? Dendi first. Lu apa? Nggak tahu. Gua power lever. Penyakit. Hosting power. Ya fans kita nggak perlu lah. Kita kan udah sering di YouTube kita. Lu lah. Ini kan lu kan Leonetic. Buat apa? Leonetic. Kenapa? Apa yang mau lu kasih pesan buat fans lu? Ya, buat Leonetic tetap solid ya. Tetap solid ya. Jauhi narkoba. Jauhi narkoba. Sign no to drugs. Jauhi ganja, jauhi sabu ya. Tapi ini ya, balik lagi. Fans lo itu gua Kalau sabu-sabu oli candid nggak apa-apa ya? Oh iya. fans lo kan ada yang udah nikah tuh, udah punya anak. Si Erma. Oh iya. Iya kan itu fans lo tuh. Wah, curang itu dia. Nggak apa-apa. Pokoknya buat Erma langgeng sama suaminya, semoga anaknya bisa menjadi anak yang soleh ya. Gitu.
Dan kalau ada rencana mau nikah lagi temennya bisa panggil saya MC weddingnya. Ya, silakan hubungi di bawah sini ya. Ya, ada kalau kalian butuh buat Pokoknya budgetnya murah banget kok. jangan gitu juga, dinaikin dong harusnya. Dan juga kalau kalian butuh untuk berantem nagih hutang, Dendi jago Ya, fighting. jadi kalian pukul. Jago fighting. Bagi kalian tante-tante mungkin itu laki-laki berondong yang seger ya, Bisa hubungi Dendi. fresh. Oke guys, thank itu you ya, seperti biasa jangan lupa kalian untuk subscribe like, subscribe dan komen. di Ya mari sama-sama kita dukung channel ini Iya. supaya bermanfaat bagi kalian. Semoga banyak yang suka ya. ya, bilang dong subscribe channel ini gitu. Oke, buat endorse silakan Waduh, hubungi mantap. nomor di bawah sini, oke? Dan subscribe jangan lupa apa? Denpo. Ya, Aku Denpo, suka Denpo. Udah guys, krik 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 krik. Baby. Yoi.